Hambamu suamiku sudah mati, engkau ini tahu bahwa suamiku takut akan Tuhan. Saya sedang membayangkan keadaan seorang janda itu dalam keadaan yang sangat terjepit. Bayangkan dua anaknya sedang akan diambil oleh penagih hutang, bahwa hutangnya begitu sangat banyak. Saya sedang menggambarkan begitu sulitnya keadaan seorang wanita tersebut di hadapan Elisa. Satu ketika saya berangkat ke pelayanan di daerah Manado, tepatnya di daerah Amuran, jadi Minahasa Selatan. Saya datang dengan, sebenarnya ada janji, saya sudah persiapkan janji karena waktu itu ada seminar di Manado, dan sampai di sana ternyata pelayanan hari Minggunya, ibadah hari Minggunya itu jamnya saya terlalu cepat datang, sehingga ada 3 jam saya harus menunggu jam pelayanan tersebut. Lalu saya masuk ke gereja, di belakangnya ada pastori, dan ibu gembala sedang mempersiapkan sarapan untuk saya. Lalu disuguhkannya kepada saya pisang goreng yang agak kosong sama semacam sambal yang mungkin udah beberapa hari dia taruh, dan kemudian disuguhkan kepada saya. Saya lihat anaknya itu agak sedikit aneh tingkah lakunya di dalam balik korden, dan mereka seperti sedang mau mengintip siapa yang datang dan ingin berkenalan, tapi mereka malu. Lalu saya memperhatikan pisangnya ini goreng, ini kok kosong. Lalu karena saya biasa suka masak, ada 2 kemungkinan, pisangnya gosong karena minyaknya kurang atau kelamaan digoreng. Tapi saya lihat gosongnya hanya separuh-separuh, berarti kayaknya minyaknya kurang. Lalu kemudian saya masuk ke dapur dan mereka mungkin gugup, ya saya lihat dapurnya sama sekali, dan lihat belanga habis masak pisang goreng itu, sepertinya minyaknya habis. Dan saya lihat dapurnya kosong sama sekali, nggak ada isinya apa-apa, ya, nggak ada barang-barang untuk masak. Saya tanya, Bapak di mana? Saya tanya begitu, katanya Bapak sedang cari ikan di laut untuk kita sarapan dulu sebelum nanti kita pelayanan. Oh begitu, oke. Terus kemudian saya lihat kosong dan saya langsung terenyuh hati saya. Lalu kemudian saya ingat beberapa menit, sekitar setengah jam sebelum sampai situ, karena waktunya masih agak panjang, saya bilang sama ibu dan anak-anak, ayo semua ikut saya ke mobil, kita akan pergi sana dulu, kita mau lihat ada semacam tempat di mana kita bisa belanja. Lalu ajak mereka semua ikut saya di mobil saya itu. Saya akan sewa mobil, dan kemudian saya datang ke cari supermarket yang nggak terlalu jauh dari tempat itu, dan kemudian saya masuk ke supermarket bersama dengan ibu itu, dan suaminya nggak ada, jalan cari ikan, dan saya langsung ajak mereka, ayo belanja. Ibu ini bingung, nanti bayar pakai apa? Tidak, saya yang mau belanja. Ibu, ayo belanja. Masuk ke supermarket, saya bawa troli, lalu anak itu juga bawa ikut dorong, dan kemudian seperti anak itu berbunga tapi tidak tahu pasti apa yang mau dilakukan oleh Bapak Pendeta ini toh. Lalu kemudian saya ambil semua barang-barang yang ada di supermarket, bukan semuanya, tapi saya ambil, penuhi 2 troli. Lalu kemudian saya bayar, masuk ke rumah, masuk ke mobil sampai penuh itu bagasi belakangnya, maksudnya tempat duduk belakang itu dilipat dan itu sampai penuh. Sampai di rumah itu mereka susun semua di dapur, dan kemudian ibu itu sudah, wah terima kasih Bapak, terima, enggak apa-apa, saya baru sekali ke sini, enggak apa-apa, ya langsung susun dan bikin masakan yang enak supaya nanti suami datang kita makan bareng-bareng ya. Ini semua ada ayam, ada sosis, semua kasih makan. Saya lupa bahwa dia tidak punya kulkas, saya belikan es krim mereka. Tapi mereka bilang habis semua. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika suaminya pulang bawa 3 ekor ikan yang monyong panjang itu, lalu kemudian dia buka pintu dari belakang dan ikan itu jatuh ketika melihat semua barang yang ada di dalam rumah dapur itu. Mukjizat terjadi, dan mereka sujud, mereka bersyukur kepada Tuhan sampai setengah-setengah
Ya, mereka bersyukur begitu. Saya lihat mereka mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-temanku dalam pelayanan seringkali kita pergi ke daerah melihat kenyataan hidup seperti Elisa melihat janda itu dan berkata, hambamu suamiku sudah mati, engkau ini tahu hambaku takut akan Tuhan. Nah, jangan curiga macam-macam kenapa suaminya banyak utang, ya. Tapi yang jelas keadaan ekonomi mereka begitu payah. Dan kita hamba Tuhan yang cukup diberkati, kita datang, ayo bikin mujizat. Mujizat itu nggak harus mati, bangkit dan seterusnya. Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi mujizat di dalam keluarga mereka. Dan kita hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati, jadilah berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam ujung tombak pelayanan menjaga jiwa. Mereka ada di Amurang Selatan, keadaannya begitu luar biasa, dekat dengan pantai. Mereka hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa, tetapi mereka tetap bertahan melayani dengan tulus. Harapan dan cita mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, semoga ini jadi inspirasi dan jadi berkat buat saudara sekalian semuanya. Semua sayang sama Tuhan Yesus. Amin.